Salam kolaborasi. Kembali lagi di channel YouTube Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Sahabat UMKM, hari ini saya berada di Jalan Banten, Karangpawitan, Kabupaten Karawang, berada di depan sebuah sekolah SMA negeri yang cukup ramai. Di sampingnya ada kampus dan di sebelahnya juga ada namanya SMK. Saya melihat berhenti di depan sebuah food court namanya Teras Food Court. Di sini dilengkapi dengan WiFi. Saya tertarik untuk menggali lebih dalam bagaimana usaha yang dijalankan di Teras Food Court ini bisa bertahan di dalam posisi pandemi dan diberlakukannya PPKM darurat Jawa Bali. Mari kita masuk ke dalam untuk menemui, mungkin nanti ada yang menarik buat saya untuk kita ngobrol-ngobrol santai di dalam. Mari kita ikuti. Sahabat UMKM, saya keliling-keliling di food court ini. Ada beberapa masakan, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dari sekian saya tertarik dengan satu warung yang bernama Warung Mie Ayam Bakso dengan judul Liverpool. Luar biasa. You'll never eat alone. Anda tidak pernah akan makan sendirian. Yuk kita temui pemiliknya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Boleh saya ngobrol-ngobrol Bu? Boleh, tentang Pak. usaha Ibu? Boleh. Maaf ya saya mengganggu ya. Monggo. Nah, bisa saya duduk di sini? Silahkan. Oke, makasih Bu. Sahabat UMKM, saya sekarang sudah duduk bersama dengan salah seorang ibu yang memiliki usaha warung mie ayam dan bakso Liverpool. Maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Tuti. Ibu Tuti ya? Iya. Ibu Tuti, mohon maaf, saya mau nanya. Iya. Saya mampir di sini ternyata saya tertarik, ketertarikan saya dengan nama Liverpool. Wah ini luar biasa, Ibu memberi nama ini. Iya. Gimana nih ceritanya bisa memberi nama Liverpool? Itu saya ambil dari bahasa Jawa, Pak. Hah? Iya. Oh, Laper iya? itu kalau bahasa Jawa kan kepengen makan, Pak. Oh iya. Nah, pol itu bener-bener udah lapar, bener-bener lapar itu. Jadi bener-bener kita dalam keadaan kondisi yang lapar, jadi kita makan monggo dengan menu-menu yang ada di sini akan kenyang, Pak. Oh begitu ya. Akan puas. Akan puas. Iya. Orang sedang lapar, Iya. datang ke sini, Iya. makan enak, puas. Iya. Gitu ya? Iya. Oh. Harapan saya pelanggan pun ikut puas dengan makanan yang ada di sini. Luar biasa. Ini sahabat UMKM, nama pun pengaruh loh ya. Jadi saya ingin ngobrol santai lah dengan Ibu. Ibu awalnya Ibu usaha ini gimana Bu? Usaha, kalau dibilang usaha, saya udah dari tahun 2010 Pak. Oh, udah Cuman ya cukup gitu lama Pak, ya. jatuh bangun. Itu. Bahkan benar-benar terpuruk sampai hampir-hampir nggak bisa bangun pun pernah Pak. Begitu ya. Iya. Nah, gimana Ibu cara menyikapi tadi jatuh bangun, ketika jatuh bisa bangun lagi. Nah, kalau jatuh kemudian tidak bangun lagi, mungkin tidak seperti hari ini dong. Betul Pak. Gimana tuh kira-kira Itu Ibu cerita? semangat kita dalam hati Pak, punya keyakinan. Keyakinan dalam hati saya, orang sukses itu bukan orang yang kaya raya, punya mobil mewah, hartanya banyak, bukan Pak. Orang sukses itu ketika dia jatuh, ketika dia terpuruk, dia mampu untuk bangun. Itu namanya sukses Pak. Wih, sahabat UMKM. Ini ada satu kalimat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ibu ini. Orang sukses itu bukan kaya, orang sukses itu bukan banyak uangnya,
Orang sukses itu kalau dia jatuh, terpuruk, bisa bangun lagi, bisa bangkit. Itu orang sukses, luar biasa. Silakan, itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Oke, gimana perjalanan selanjutnya? Ibu cerita tadi jatuh, kemudian bangun lagi, dan sekarang sudah bisa seperti ini. Bagaimana, Bu? Silakan. Oke, Pak. Mungkin kalau orang melihat enak ya, punya usaha, ramai gini, enak. Tapi jujur, perjuangan saya penuh air mata, bahkan darah, Pak. Nangis saya. Kalau diceritakan benar-benar pedih, Mbak. Dari awal 2010 saya mulai bikin bakso, Pak. Bikin bakso, bikin mie ayam, bikin tahu bakso itu nggak langsung mulus membuat produksi langsung kita jual laku, enggak, Pak. Kadang bikin bakso pun gagal, Pak. Sering gagal. Yang kadang baksonya nggak bisa bulat, yang kadang baksonya pecah. Udah modal kita keluar, dapat income enggak. Pak. Tapi saya nggak pernah patah semangat. Mungkin kegagalan ini ada yang kurang apa, saya pelajari lagi. Alhamdulillah kita menemukan cara yang terbaik. Kenapa bakso itu bisa gagal? Kenapa bakso itu nggak bisa bulat bentuknya? Kenapa pecah-pecah? Kenapa lembek? Nah, dari situ kita belajar, Pak. Oke. Belajar. Saudara, para sahabat UMKM, ada kalimat yang luar biasa. Ternyata ibu ini belajar dari kegagalan. Itu yang patut kita teladani. Belajar dari kegagalan, itu kata kunci yang luar biasa. Nah, ketika ibu tidak bisa menjual barangnya, kemudian nggak laku, loh, ibu gimana? Ibu bisa, maaf ya, bisa makan, bisa menghidupi keluarga, gitu kira-kira gimana, Ibu? Iya, alhamdulillah dulu saya masih kerja, Pak. Masih bekerja. Iya, masih kerja. Iya. Jadi setidaknya masih ada yang bisa buat sehari-hari. Adalah, Pak. Walaupun nggak banyak, tapi cukup, alhamdulillah. Cuman saya pengen mandiri, Pak. Karena punya cita-cita suatu saat nanti saya tuh harus nggak bekerja, tapi harus mempekerjakan orang, Pak. Pengennya itu. Pengennya begitu. Nah, sekarang begini, Bu. Ibu kan bekerja, tapi ini ibu berusaha. Gimana ibu membagi waktu? Ya gitu, Pak. Berusaha untuk terus dagangan kita gimana caranya laku. Pertama, Pak, ketika saya kerja berangkat bawa dagangan, kita jualin sesama teman. Sama teman kita tawar-tawarin, ini loh saya punya ini, mau nggak? Mereka cobain. Nah, customer kita itu marketing kita, karena mereka ketika nyobain, enak, coba beli lagi ke Bu itu, beli lagi. Nah, itu marketing kita tuh di situ, dengan menyodorkan kualitas, menyodorkan menu yang benar-benar kualitasnya kok beda, dia akan pamer ke teman-teman, ayo beli bakso di Ibu itu, ayo. Alhamdulillah dari situ jalannya, permintaan mereka semakin hari semakin banyak. Yang awalnya cuma bikin 10 bungkus, besok nambah 20 bungkus. Dari 20 bungkus nambah besok 50 bungkus. Dari situlah, Pak, berawal dari saya mulai berusaha, berwirausaha. Baik, sahabat UMKM, ada lagi satu kalimat yang luar biasa. Ini saya garis bawahi dan saya tebalkan itu kalimat. Apa? Customer kita adalah marketing kita. Maka tawarkan yang terbaik, sampaikan kepada mereka kualitas yang terbaik, sehingga mereka menjadi marketing kita. Luar biasa. Sekali lagi saya catat bahwa customer kita adalah marketing kita. Luar biasa. Lanjut, Ibu. Waduh, saya tertarik sekali nih cerita Ibu ya, perjuangan yang luar biasa. Dari situlah saya punya keberanian untuk mengembangkan usaha, Pak. Karena saya percaya diri. Dalam arti, kok teman-teman bilang enak bikinan saya. Nah, saya coba untuk memberanikan diri keluar sedikit, Pak. Minimal hanya jangan jago kandang, kata orang ya. Kalau kata orang kan hanya berani menjual di tempat sendiri. Saya memberanikan untuk menjual di luar area saya. Nah, dari situ saya menawarkan. Walaupun kadang ya sedih, Pak, ketika kita menaruhkan dagangan dia menolak. Cuman kayak gitu dititipin Yang ditawarkan ke siapa aja itu, Bu? Banyak, Pak. Kadang kita nitip di sekolah-sekolah, ya. di instansi-instansi, kita nitip di perusahaan-perusahaan. Ya gitu, kadang ada yang menolak. Makanan kayak gitu kok nggak enak, enakan ini gitu. Kita hanya diam, paling di luar kita nangis, Pak. Nangis sambil ngelus dada. Ya Allah, mungkin hanya ujian buat hamba, ya Allah, kuatkan hati hamba. Penolakan ini adalah kesuksesan yang tertunda, itu, Pak. Sering, Pak, saya ditolak
maaf Bu, saya nggak bisa dititipin dagangan Ibu. Sering Pak, tapi saya nggak putus asa Pak. Mencoba lagi, dan mencoba lagi. Alhamdulillah, suatu saat ketika saya nitipin dagangan, mereka nolak. Saya punya cara Pak. Besoknya saya gratisin mereka. Bu, mohon Bu, dagangan ini cuma saya kasih. Tolong Ibu jualin. Kalau misalnya laku, ambil aja uangnya. Kalau Ibu nggak mau ambil, sodakohkan ke yang lain. Akhirnya saya titipin 5 bungkus Pak. Dari situ saya ditelepon sama orang itu. Bu, besok bisa dikirim bakso nggak? Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa Pak. Saudara, Benar-benar. luar Memang biasa. kita ketika mau memancing ikan, kita harus kasih umpan yang ini Pak. Kita rela Ini, untuk berkorban. Betul, betul. Sahabat UMKM, banyak pelajaran yang bisa kita tarik dari obrolan-obrolan yang sederhana ini, obrolan yang santai ini. Banyak ilmunya, ternyata perbankan dulu. Gratis Bu, ternyata enak tadi. Setelah enak, betul itu jadi customer. Setelah jadi customer, dia bilang ke orang lain. Betul apa kalimat Ibu tadi yang disampaikan. Lanjut Bu, aduh saya suka sekali nih obrolan hari ini ya. Oke, mangga. Semua perlu perjalanan yang panjang Pak. Nah dari situ saya udah mulai berangkat kerja itu selalu naruh titipan dagangan itu loh Pak. Kesini. Mungkin ada lebih dari 20 tempat yang saya titipin Pak. Nah waktu itu pun saya di rumah udah mulai cari tenaga kerja ya. Karena saya udah mulai keteteran nih, udah mulai kewalahan dengan permintaan customer. Belum, kadang ada yang dadakan, Bu besok saya pesen ya 50 bungkus. Nah berarti kan saya harus menambah. Nah dari situ. Maaf Bu, kalau pesanan 50 paket gitu ya? Iya. Wah Ibu kan besoknya kerja, Iya. Gimana itu? Ya itu Pak, tadi saya pakai tenaga kerja yang istilahnya tenaga kerja itu bukan tenaga kerja fix ya Tetap Pak, tapi ya, serabutan harian. Mungkin tetangga yang nganggur, saya ambil, Bu bisa bantu saya Bu. Nah, nanti kita bagi hasil Pak, kita kasih berapa persen dari keuntungan kita. Mereka udah seneng Pak, mereka bersyukur, malah saya dapat doa-doa dari mereka. Sahabat UMKM, obrolan sangat berharga di sore hari ini. Beliau juga ternyata memberi manfaat kepada tetangga-tetangga sekitarnya, memperkerjakan mereka sehingga mereka punya pendapatan yang tadinya mereka nganggur. Subhanallah, luar biasa. Sehingga jalannya terus diberi oleh Allah kepada beliau. Silakan lanjutkan Ibu. Ya, berhubung pesanan saya kok udah semakin meningkat, kadang sampai nyampe Purwakarta Pak. Purwakarta, Bekasi juga udah mulai, inden tuh udah mulai banyak lah, list order tuh udah mulai saya terima banyak. Akhirnya punya cita-cita Pak, kok kerja begini capek banget ya, kita harus ngirim-ngirim barang ke sana ke sini. Saya pengen punya cita-cita punya tempat yang benar-benar netep gitu Pak, pengen punya warung gitu ya. Ya saya berusaha keras Pak, gimana caranya saya punya warung, terus saya bisa keluar kerja, saya mengelola warung itu sama tenaga kerja yang membantu saya. Kita kerja sama yang baik sampai kita benar-benar sesuai dengan keinginan kita gitu. Akhirnya saya coba tahun 2020 awal, 2019 akhir, alhamdulillah saya ditawarin di teras Pak. Akhirnya saya ambil, saya memberanikan diri. Food court ini ya? Iya. Oke. Nah waktu jalan pertama lancar Pak, tapi 3 bulan kemudian langsung datang yang namanya pandemi. Ya, Masya Allah, langsung jatuh Pak, benar-benar jatuh. Maret 2020 ya? Iya, langsung jatuh. Nah gimana Ibu menyikapi kondisi itu? Ya itu, saya kembali lagi Pak, strategi awal saya pakai lagi dengan sistem DO list order. Iya. Karena saya harus menghidupi karyawan, menghidupi warung, bayar sewa. Lumayan Pak, sewanya 1 bulan. Makanya saya dengan cara yang lama, saya list order, saya share ke grup, saya share ke semua grup-grup teman-teman. Monggo yang mau list order untuk produk mie ayam dan tahu bakso dan bakso saya, silahkan list. Saya sendiri Pak DO. Dengan cara itu alhamdulillah itu bisa. Ya. Sampai sekarang berarti, sampai iya. sekarang. Itu Nah, jalan ya Bu ya semua? Iya. Oke. Sahabat UMKM, ternyata teknologi itu memberikan sesuatu yang luar biasa. Termasuk di dalamnya bagaimana meningkatkan penjualan. Ya. Nah, Ibu ini ketika terpuruk karena memang kondisi pandemi dan sekarang masih tetap menggunakan pola list order, maka kemudian pengirimannya saya perlu tahu melalui kerjasama dengan Kalau yang online aplikasi tetap pakai GrabFood sama GoFood.
Ditambah mungkin kadang kalau GrabFood sama GoFood kendalanya karena banyak jalan yang ditutup ya Pak. Iya, betul. Kadang orderan masuk tapi di cancel karena driver itu nggak mau muter-muter. Betul. Jadi di cancel. Nah, otomatis kan saya juga berkurang online dari GrabFood sama GoFood. Akhirnya saya pakai sistem lama yaitu DO. Kita pakai kurir Pak. Kurir ya. Iya. Iya. Bayar kurirnya gimana Bu? Kita bagi hasil. Misalnya dia beli 1 porsi dari saya akan sisihkan 1.000 untuk kurir. 1.000 ya? Iya, Rp1.000. Saya nggak apa-apa, toh saya masih untung. Kita ambil untung sedikit, yang penting saya bisa keluar kuantiti banyak Pak. Oh, iya, iya. Buat apa saya untung gede tapi kuantiti sedikit? Saya pengen nggak apa-apa sedikit, tapi kuantiti yang saya berikan 1.000 keluar atau banyak. persentase? Bukan persentase? Enggak, saya per menu. Oh, per menu. Satu menu 1.000. Iya, Rp1.000. Kayak tadi pagi ada orderan bakso 15 bungkus. Per bungkusnya dia dapat 1.000. Kalau 15 berarti dia dapat 15.000. Oh iya iya, tapi kalau satu nggak mau dong mereka. Ya kan saya bilang minimal order harus 10 bungkus. Dia nyari temen, dia nyari temen. Oh gitu ya. Iya. Mantap, ini yang luar biasa. Oke, harapan Ibu ke depan seperti apa Bu? Harapan saya pandemi cepat berakhir. Amin. Terutama PPKM ini cepat. Janganlah ada namanya perpanjangan Pak. Masya Allah Amin. stres Pak. Harapannya itu. Yang kedua, pengen buat punya cabang. Cabang ya, Iya, mau punya cabang harapannya ya. itu pengen punya cabang. Ingin Jadi berapa cabang Ibu punya? sebanyak-banyaknya Pak. Sahabat UMKM, mungkin nggak Ibu ini bisa punya cabang lebih banyak? Kalau saya melihat, mendengar ceritanya beliau dari awal, insya Allah Tuhan akan mengabulkan harapan Ibu ini. Amin, Luar amin, biasa. amin. Obrolan yang sangat berisi. Banyak manfaat yang bisa kita ambil. Banyak pelajaran yang bisa ambil dari apa yang disampaikan oleh Ibu hari ini. Ibu Tuti ya. Iya. Ibu Tuti, terima kasih atas ceritanya. Ini mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi para UMKM yang lain ya. Untuk supaya kita berkembang bersama-sama. Amin. Supaya kita maju bersama-sama. Amin. Terima kasih, saya mohon maaf sudah mengganggu Sama-sama. waktunya. Saya juga terima kasih Bapak Terima mau kasih. menyempatkan ke sini. Baik, ya saya tertarik ya mampir di sini. Semoga tidak mengganggu. Senang sekali Pak. Terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMKM, saya sudah ngobrol santai dengan Ibu Tuti, pemilik warung mie ayam dan bakso Liverpool. Sudah banyak yang diceritakan. Yang paling menarik tadi, bahwa orang sukses itu bukan orang yang punya uang banyak, bukan orang yang kaya, tapi orang yang pernah jatuh dan bisa bangun lagi. Luar biasa. Salam kolaborasi.